Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita berkumpul bersama untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, seorang nabi yang penuh kasih sayang dan membawa risalah Islam sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini kita semua dapat meneladani akhlak mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memulai acara pada malam ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Nur Anissa. Kepadanya kami persilakan.
Selanjutnya permintaan pada masjid adalah Bapak Haji Muhammad kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
kaum muslimin, mereka dengan infak rahmat dan taufiknya khususnya berupa iman dan takwa, sehingga di malam Sabtu hari ini kita melaksanakan Maulid Rasulullah Muhammad SAW sebagai kita kepadanya. Semoga kita menjadi ini sekaligus menjadi hijab presiden ini sebagai kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya selaku pengurus meminta maaf kepada Al-Ustaz yang kami bawakan hikmah maulid di malam ini apalagi dengan kehidupan yang tidak bisa artinya kita pertanyaan jadi kita tulis saja. Kemudian di dalam kehidupan hanya beberapa perkara jadi yang ada itu adalah dari Bapak Presiden. Apalagi melakukan kebanyakan pegawai yang ada di Presiden ini semua terbaik kalkulnya. Ya jadi mohon di hal ini kepada jemaah sekalian, khususnya kepada segala kita yang ada di sekitar itu. Kepada yang mulia saya hormati, alhamdulillah sangat antusias dalam rangka melaksanakan Maulid Rasulullah SAW. Saya ingin menyampaikan bahwa saya mohon maaf karena di akhir-akhir ini kesalahan saya terkadang akhirnya karena Ustaz Syamsuddin hanya menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan Maulid ya terpaksa karena jalan sendiri saya selesai selanjutnya atas nama jemaah dan presiden dan jemaah Masjid Al-Raya mohon maaf apabila ada yang terkait dengan masjid ini yang berkenaan tidak dan kepada anak sekalian serta apabila Ustaz kita bahwa mari kita simak baik-baik apa yang akan kita bisa dapatkan kepada anak sekalian khususnya kepada ibu-ibu bisa mendapatkan dan berdoa dalam rangka melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Demikian barangkali apa yang disampaikan. Demikian uraiannya, mohon dimaafkan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi Berikutnya, mari kita mendengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Lutfi SHMH. Kepada Bapak Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati muliakan Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh pengurus dan jamaah yang saya muliakan, terkhusus Ustadz Haji Syam, yang saya muliakan seluruh ibu-ibu majelis taklim, tokoh agama, tokoh masyarakat,
toko bangunan. Iya, perlu tuh disampaikan itu ke toko bangunan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut ceramah, ada beberapa saya mau minta ini. Boleh? Ibu-ibu jawab dulu, boleh Ji? Nah, kalau diterima permintaanku, saya lanjut ceramah ini. Kalau ditolak ya terpaksa pengurus masjid kan naik lagi kembali lanjutkan. Satu, selama ceramah tidak ada yang main boleh. Kecuali yang mau foto sama video Kak, boleh Ji. Selain itu tidak boleh. Yang kedua, selama saya ceramah tidak ada yang bicara, boleh. Tapi kayaknya tadi ada yang gosip Kak. Nah bilang tinggi na songkok nah. Iya. Pas tadi masuk dari pintu masjid baku colek-colek mi. Si kopi-kopi mi nak kana tinggi na songkok nah. Ya, tadi saya ceramah di Al-Fityan di Goa, karena banyak ibu-ibu juga orang tua siswa sudah Kak nagosip, na bilang tinggi sempurna, na tambahi lagi, nabi kan bukan penceramah, koki, bukan bajiki, ya. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqarartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pengurus masjid menyampaikan ya memang tagabego memang kan sarana, tapi itu dimaklumi ya, karena pertama anak-anak itu belum memahami ya, jadi kita yang kasih paham dia ya. Yang salah kalau mamanya yang lari ya, atau bapaknya yang lari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita bicara maulid, kita harus pahami bahwa maulid itu adalah memperingati waktu kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa ada spanduk juga didapat tulisannya Mauludur Rasul atau Maulidir Rasul. Itu sama. Jadi kalau maulid itu memperingati waktu kelahirannya Nabi. Kalau maulud yaitu memperingati kelahirannya atau nabinya. Jadi maulud dengan maulid tidak bisa terpisahkan. Iya. Ada tong anak-anak nak tambahi. Apa maulid? Nak kana maudu. Apa maudu? Nak kana bakul. Apa bakul? Ember. Hanya anak-anak di bawah. Gitu. Kenapa kita bergembira atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya mau tanya ibu-ibu dulu ini, karena biasa mendengar cara maulid. Bagaimana proses kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya mau tanya ibu-ibu, mudah-mudahan ada bisa jawab ini. Dengarkan ibu pertanyaanku. Rasulullah dilahirkan apakah secara normal atau disesar? Pak, pertanyaanku, Nabi dilahirkan normal atau sesar? Ku kasih hadiah kalau benar.
Yang di sini Nur? Alhamdulillah. Amai hadiahku malam ini. Karena tidak keluar ke. Jadi Nabi dilahirkan, proses kelahirannya Nabi itu tidak melalui kemaluan dari ibunya, tapi dari perutnya dibelah, alias bahasanya disesar. Makanya jangan itu anggap remeh orang yang melahirkan secara sesar. Karena Nabi salah satu kemuliaannya Nabi, satu-satunya Nabi atau manusia lahir melalui proses sesar. Nah, caranya itu prosesnya. Karena yang dibicara ini adalah kelahirannya Nabi yang kita bahas. Bagaimana prosesnya? Satu, sesar. Dua, bagaimana posisinya Nabi. Jadi Nabi waktunya diangkat dari perut itu, posisinya itu tangannya ya seperti orang yang bersujud sampai di lantai 2. Nah, kepalanya menghadap naik. Ada riwayat mengatakan menghadap ke arsy-Nya Allah. Ketiga kemuliaannya Nabi, pada saat diambil bayinya, pamannya Abi Thalib tidak bisa melihat. Nah, bukan bosar kasih. Hanya mi anak-anak bu, wajar itu anak-anak begitu. Itu salah kalau mama begitu. Iya, jadi sebenarnya Pak, ya salah satu momentum ini kita adakan maulid, ya supaya anak-anak juga paham nanti yang gantinya kita nanti adalah anak-anak kita ini. Ya, jadi tidak apa-apa biar begitu Jo. Ini bayangkan menten dengan apa nanti timbas saya. Pusing pusing. Ya, tidak apa-apa. Yang penting ibunya tidak ikut-ikutan dengan anaknya. Apa kemuliaannya? Pamannya Abu Thalib tidak bisa melihat Nabi karena cahayanya yang begitu dahsyat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kemuliaannya Nabi? Tadi ayat yang kubacakan ini, Allah pernah membuat janji kepada para nabi yang Allah tugaskan. Makanya ayatnya itu wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Apa artinya? Ingat. Makanya peringatan itu dasar katanya adalah mengingat. Ingat. Yang kita akan ingat adalah bagaimana perjalanannya Rasulullah. Yang kita akan ingat, ambil pelajaran bagaimana kehidupannya Nabi, bagaimana teladannya Nabi. Tadi ayat yang dibacakan oleh qari kita itu salah satu Allah gambarkan dan permanenkan ayat itu tentang teladannya Rasulullah yang tiada tara. Itu kalau bicara teladan kita. Makanya kenapa di situ wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ya, jadi kalau ditafsirkan dalam bahasa Arab, nabiyyin itu satu, nabiyyin berarti banyak nabi. Ada juga dalam Al-Quran namanya Al-Anbiya, jamak juga itu. Tapi jamaknya terbatas hanya orang-orang terpilih. Coba Al-Anbiya, memang nama surah yang diususkan kisah-kisah Nabi, tapi tidak semua dikisahkan Nabi. Coba lihat di surah Al-Anbiya, siapa dijelaskan? Ada namanya Nabi Ibrahim, namanya Nabi Musa, Isa, tapi tidak semua, padahal jamak. Jadi ada jamak bentuknya tidak semua, dan ada jamak semua Nabi yang tercatat, yang kita tahu dan bukan yang tercatat. Makanya wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin berarti semua Nabi. Kalau Al-Quran mengatakan ya ayyuhan nabi, berarti satu orang satu Nabi yang dimaksud. Nah, itu kalau kita mau pahami. Ya. Makanya itu kalau menunjukkan satu nabi, apa sebutannya dalam Al-Quran? Mustafa. Dalam Al-Quran surah juz ketiga Al-Imran disebutkan Nabi Adam. Coba Nabi Adam. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa Ibrahim. Tuh, itu cara penyebutannya. Beda kalau nabi. Nabi itu ya betul-betul disebut ya ayyuhan nabi. Beda kalau Nabi Muhammad. Itu salah satu kemuliaannya. Kalau nabi-nabi lain panggilannya disebut langsung. Ya. Ya, ya Musa, ya Isa, ya Yahya, ya Harun. Tapi kalau Nabi, ya ayyuhan nabi. Itu bedanya. Jadi kemuliaannya Nabi luar biasa. Makanya jamaah yang dilakukan Allah, kenapa kita bergembira? Ya, bergembira kerana Nabi, karena ada doa. Jadi ini bu, kalau sudah kita mengadakan maulid, berdoa sama Allah. Jadi salah satu doa itu yang Allah terima itu pada saat kita beribadah.
Jadi suruh maulid berdoa ki. Apa doanya? Makanya Al-Fatihah berapa kali dibaca dalam sehari? 17 kali. Ada di situ siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat lain di juz kelima An-Nisa, faulaika ma'al ladzina an'amallah. Orang-orang yang selalu beriman dan berbuat kebaikan, faulaika ma'al ladzina an'amallah. Siapa lagi? Satu, akan diberikan nikmat oleh Allah. Dua, an'amallahu alaihi minan nabiyyin. Tuh, dikumpulkan dengan para nabi-nabi Allah, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Makanya kita bergembira memperingati maulidnya Nabi. Yang kedua, kenapa kita bergembira? Karena satu, kenapa kita bergembira atas kelahirannya Nabi? Karena satu, kita sudah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita harus syukur meskipun tidak mampu bertemu dan menatapnya, tapi paling tidak menjadi umatnya. Kenapa? Karena semua nabi-nabi Allah, mulai Nabi Adam sampai Isa, itu berdoa. Apa doanya? Dia berdoa supaya dia menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepantasnya kita bergembira atas kelahirannya Nabi, karena bukan umatnya saja, itu berdoa agar menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, kenapa kita bermaulid? Karena ada momen-momen tertentu yang mengangkat motivasi kita ya untuk beribadah, termasuk maulid ini. Jadi ada istilahnya, jadikan momen itu sebagai waktu yang terbaik. Kan ada tahu orang Pak, terlalu ekstrim, jangan maulid. Padahal 17 Agustus saja diperingati. Kenapa bisa? Karena ada momen yang kita angkat di 17 Agustus. Ya, bulan 10 Oktober kalau kita mengadakan lomba 17 Agustus bisa tapi lain-lain dirasa. Kan begitu. Makanya ada momen itu yang mengangkat khusus. Ya, termasuk peringatan maulid ini. Yang kedua, siapa lagi yang mendoakan Rasulullah sehingga kita bisa bergembira? Makanya ada kewajiban tak jamaah yang di belakang Allah. Ada kewajiban tak di bulan maulid ini, ibu-ibu. Satu, apa kewajiban tak? Mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tadi kemuliaannya yang saya sampaikan. Yang kedua, apa kewajiban tak? Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak bersalawat. Kenapa banyak bersalawat? Satu, Allah yang ajarkan kita bersalawat. Diajarkan semua malaikat-malaikatnya baru kita. Makanya ada bertanya, salawat apa yang paling bagus? Ibu-ibu ini bisa mengamalkan salawat yang paling pendek saja. Kalau tidak mampu salawat yang paling panjang, ada salawat yang Allah ajarkan. Apa salawat yang Allah ajarkan, ibu-ibu? Tahu jawabannya? Kuasih lagi hadiah ini. Ada salawat yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Jadi Allah itu tidak membebani umatnya. Boleh kita pakai salawat pendek. Silakan dibuka di surah Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu salawat yang diajarkan oleh Allah. Jadi gampang sekali ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Jadi salawat yang Allah ajarkan singkat, sallallahu alaihi wasallam atau sallu ala Muhammad, tapi ditambahi taslima. Karena Allah yang ajarkan sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau bersalawat kita tambahi taslima. Karena itu salah satu salawat najarkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama. Itu kewajiban kedua ya, bersalawat. Maka apa hebatnya salawat? Jadi Nabi pernah naik di langit menerima salat sambayang. Dia melihat malaikat. Ya, apa anak-anak? Wahai malaikat Jibril. Siapakah dia itu? Malaikat siapa namanya? Malaikat Jibril mengatakan dialah malaikat pencatat hujan. Ingat, semua tetesan hujan
yang turun dari langit tercatat sampai umatnya Nabi Adam sampai umatmu. Tidak ada yang lepas, itu catatannya. Nah, ingat kewajiban kedua, salawat. Apa kata malaikat? Maka Rasulullah mengatakan sungguh luar biasa malaikat itu. Kembali malaikat itu mendengarkan pujian dari Nabi Muhammad. Apa nakana malaikat kah? Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, saya memang malaikat yang ditugaskan mencatat air hujan dan tidak ada yang lepas satu tetes pun. Tapi niat saya retela kulit ugaukan. Satu yang tidak bisa saya lakukan, apa itu? Mencatat betapa banyaknya pahala orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya 4 kewajiban. 1 mengingat Nabi, 2 bersalawat. Makanya pengurus masjid ke Bawangki, apa yang lakbirina salawakah? Jadi lakbirina salawakah itu tidak sah. Jadi kalau ada penceramah, ada khutbah Jumat, naik di mimbar khutbah Jumat tidak baca salawat, tidak sah khutbah Jumatnya. Lakbirina jadikannya salawat. Tuh, itu yang ketiga. Makanya banyak yang bersalawat. Apalagi banyak salawat. Yang haram bisa menjadikan yang halal. Yang mana itu? Punna di Pak Bunting anak-anak tak. Pasti syahada kirom. Pasti salawat ki. Makanya itu tahu punna pasti kirawa itu baca yang paling tepat ada bacaan syahadat. Nah karena tahu asisa latompi antara arenna karena Allah Subhanahu wa taala na arenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antu tahu pun pasti kerawa anu gampang nyatana selalu duduk. Jadi nyi doana di pasahada ki. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa kewajiban tak? Ya, salah satu pesan dari Rabiul Awal jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi 1, bersedekahlah ya ibu. Oh kudu ibu. Lah aku sini sarangku bicara nih. Ikat bicara tong. Seperti singkat. Jadi pesan kedua tadi salawat. Ketiga apa pesan Rabiul Awal? Bersedekahlah atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini alhamdulillah kita bawa ini sedekah kita. Cuma belum kulihat nama apa yang mana punya aku ini. Iya. Betul Bu. Yang ini kita bawa, siapa bawa telur ke sini itu sedekah. Aku di bulan Rabiul Awal niatkan lalai sedekah atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma salli alaihi. Makanya itu bergembira luar biasa. Ya ibu-ibu coba bayangkan, saya ceramah keliling, orang berebut telur, anak-anak. Nah ini alhamdulillah tidak ada di batang pisang. Biasa ada batang pisang tatallu kiri kanan. Saya ceramah di alun ada 2 polisi, kebetulan 4 polisi, hanya 1 yang tidak bisa kita tangani. Apa itu? Sebentar pada saat ditutup acaranya, anak-anak tidak bisa diamankan sebentar pada saat berebut ke telur. Mana pun kasaki atur ke orang demo, tapi lihat sebentar apa cipto jangan anak. Apa aku bilang? Itulah kegembiraan dan kenikmatan tersendiri Maulid. Orang berebut telur, ibu-ibu berebut telur juga. Padahal di rumahnya di kulkas ada telurnya. Dibuka kamar ada telurnya. Tuh, iya. Tapi kenapa orang berebut telur? Itulah keberkahannya di bulan Maulid. Wah, masya Allah. Makanya kita bersedekah di bulan Maulid. Saya ceramah, orang sudah berebut, habis mie 2 batang, habis telurnya. Betapa hebatnya itu Maulid. Telurku juga mau ambil. Ya, bilang jam kau ambil gini ada punya. Nah, hebatnya itu telur. Makanya jamaah yang dibilang Allah. Pesan kedua. Pesan keempat apa kewajiban tadi bulan Maulid? Bu, pesan 4 yang kubatun yang paling penting. Tadi mengingat namanya, 2 bersalawat, ketiga bersedekah, terakhir 4 jangan lalai, paling tidak jaga ini bulan Syawal, jaga ini bulan Rabiul Awal, jaga bulan kelahirannya Nabi. Paling tidak jangan sampai kita berdosa di bulan Rabiul Awal. Itu salah satu kecintaan kita kepada Nabi. Jadi simpel jawabanku. Bagaimana mencintai Nabi? Salah satunya jangan coba-coba dan hindari sebaik mungkin berbuat dosa di bulan Rabiul Awal dan banyak beribadah.
Termasuk ini datang ini luar biasa ini maulidnya. Makanya itu salah satu kagumnya Rasulullah. Yang kedua, apa kagumnya Nabi? Bagaimana akhlaknya Nabi? Akhlaknya Nabi itu ya apa? Penyayang. Makanya waktu sudah perang, ya siapa yang viralkan doa agar Nabi turunkan di muka bumi ini? Ya, bapak lagi mau kutanya, ibu-ibu sudah nih, tidak ada yang benar. Mudah-mudahan bapak ada. Siapa kecuali Haji Syam? Karena ini. Ya, siapa Nabi yang viralkan agar turun Rasul, turun Nabi lahir di sekitar Ka'bah? Siapa Pak? Ada 2 Nabi yang dipiralkan dalam Al-Quran. Apalagi kalau sukan Nabi Muhammad. Padahal jauh-jauh selisihnya 30 generasi. Siapa Pak? Saringan ngai boing. Ini penting Bu. Namanya 2 Nabi yang paling suci, 2 Nabi yang berdoa di tempat yang suci dan dipiralkan dalam Al-Quran. Itulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nampak niseng. Makanya waktunya perintah. Jadi kalau ada tanya apa negaranya Nabi Ibrahim? Jadi Nabi Ibrahim itu bukan dia yang membangun Ka'bah. Banyak orang salah paham di sini. Itu Ka'bah artinya apa? Ka'bah itu lengkap, sempurna nih. Makanya Ka'bah rumah pertama, inna awwala baitin wudi'a linnas. Dari rumahnya orang muslim mulai Adam sampai kita itu Ka'bah. Apa perintahnya Al-Quran? Napanai ki pandasina. Kali bagi talang, nataba ini waktunya banjir Nabi Nuh. Makanya itu kawaid. Ya, 4 pilar. Setelah berdoa, selesai mina kerja. Ada hikmah di sini, cuma saya terlalu banyak jelaskan karena waktu. Apalagi geger gitu, yang bisa rangkul. Supaya ini saya mau jelaskan supaya ibu-ibu kalau umrah paham ini. Ya, haji paham. Kenapa disebut Hijr Ismail? Karena itu Hijr Ismail waktunya kerja Ka'bah belum pi balik. Hijr Ismail belum pi balik. Duduk seperti depan, nah bantu bapak susun batu. Bapak, kalau bahasa tak bapak ini batu. Bapak ini batu. Makanya itu di sekitar Ka'bah ada namanya Hijr Ismail, bagian daripada Ka'bah. Tapi apa yang inti? Doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya sama anaknya? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah, mudah-mudahan setelah rampung ini Ka'bah, apa berdoa? Ya Allah, kami berharap mudah-mudahan nanti ada Rasul dan Nabi yang Engkau utus lahir di sekitar Ka'bah. Coba teliti, hebatnya itu Rasulullah. Tidak ada Nabi yang lahir di sekitar Ka'bah melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ada yang sudah umrah? Ada yang sudah haji? Alhamdulillah. Tapi saya yakin belum pernah ini. Saya kalau datang bawa jamaah haji umrah, ku bawa gitu, ku jelaskan di rumahnya Nabi. Karena ini maulid. Makanya kalau pergi umrah Bu, usahakan datang di tempat itu. Di tempat itu hebatnya Nabi, satu-satunya bangunan yang tidak pernah berubah hanya rumahnya Nabi Muhammad. Di depannya rumahnya Nabi Muhammad, siapa rumah? Yang pernah umrah kutanya ini, karena bilang dari umrah. Siapa rumah di depannya rumahnya Nabi Muhammad? Coba jawab ibu, yang pernah umrah haji. Karena tidak semua pembimbing itu membawa kita ke tempat itu. Ya, kecuali ikut sama saya haji dan umrah, nanti saya membawa ke tempat itu dan jelaskan kita. Makanya kalau mau ke umrah mulai bulan ini, telepon langsung. Bu, ya promo sekalian. Iya, lepas stay-stay kalau saya bawa ke Bu, semua saya bawa ke jelaskan. Dari ada di nomor ke Ustaz Haji Sam. Kalau mau ke umrah bulan depan, bulan 11, bulan 12, mau haji langsung. Saya bawa ke nanti ziarah di tempatnya Nabi, yang saya jelaskan. Itu kan bilang kita di siapa umrah, datang. Pas ku tanya, siapa itu depannya rumahnya Nabi? Siapa rumah itu?
Jadi yang tahu. Dari depannya rumahnya Nabi itulah rumahnya Abu Lahab. Jo, makanya diam-diam ke sedikit supaya dapat ilmu, Bu. Dan diam ke sedikit mami ini. Cuma saya merasa tidak puas kalau tidak ada ilmu kita dapat. Jadi di depannya itu rumahnya Nabi, rumahnya Abu Lahab. Pertanyaannya, kenapa rumahnya? Jadi apa rumahnya sekarang? Nah, itu pintar, WC. Jadi itu WC itu yang kita kencingi, itulah rumahnya Abu Lahab. Kenapa dikencingi, dihinakan? Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tabba. Diabadikan, dihinakan sampai di Mekah, di Arab diperlihatkan Allah hinakan. Jadi WC rumahnya. Satu-satunya bangunan depannya berubah hanya rumahnya Nabi. Tapi yang saya mau jelaskan, Bu, meskipun Abu Lahab dihinakan, setiap Senin diringankan dosa-dosanya. Kenapa? Terakhir ini. Makanya langgar lagi. Kenapa diringankan dosa-dosanya? Gara-gara bergembira ji atas kalasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Lahab itu jengkel, tidak suka Muhammad. Tapi kenapa diampuni setiap hari Senin? Satu, waktunya hamil besar Aminah. Nasuri pembantunya atau budaknya namanya Syuaibah. Nabilah Syuaibah, jangan mau kau kerja di tempatku. Sekarang tugasmu itu kalau budak kan tidak ada apa-apanya kau dong. Semua bir nyawanya kita miliki. Satu, jagai Aminah, ponakanku. Itu Abu Lahab kan omnya itu, ponakan Muhammad. Tapi yang kita harus dari bawah hebatnya itu memperingati Maulid. Diangkat apa Nabi bilang, tugasmu jagai Aminah, urus rawat sampai dia lahir. Setelah lahir lapor ke saya Syuaibah. Betul, singkat cerita lahir betul nih. Wahai tuanku Abu Lahab, kenapa? Lahir nih anaknya Aminah. Bayangkan, dia bergembira. Dia mengeluarkan syair-syair. Syair-syair itu seperti kita mungkin Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Begitu. Kenapa? Gara-gara larang ji. Gara-gara gembira ji. Setiap hari Senin diringankan dosa-dosanya Abu Lahab. Kedua, itu sedekah. Apa? Berjanji, wahai saya berjanji kalau lahir nih anaknya Aminah, saya akan bebaskan dan merdekakan Syuaibah dari budak menjadi hamba sahaya. Masya Allah. Abu Lahab saja yang begitu hina, Allah kasih pahala gara-gara gembira. Apalagi kita ini umatnya Nabi yang sudah jelas-jelas insya Allah menjadi umatnya Rasul, apalagi bergembira di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir sekali, jaga syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada poin tadi, mengingat namanya, bersalawat, bersedekah atas namanya, jangan berbuat dosa, dan yang kelima, ikuti syariatnya Nabi. Yang mana syariatnya? Salah satunya adalah salat kita. Itu yang paling penting, Bu. Ya, jangan lupa salat. Itu syariatnya. Jadi kalau tanya bagaimana ekspresi kecintaan, Pak, salah satu umat yang mencintai Nabi adalah mengikuti dan menjalankan risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Maulid pada tahun ini yang kita peringati di masjid ini, meskipun singkat, ada hal yang bisa kita petik hikmahnya dalam sehari-hari. Yang terpenting, Bu, sebagai kesimpulan daripada bagaimana meneladani akhlaknya Rasulullah sangat simpel. Satu, maka jagalah kebersamaan dan persatuan kita. Jaga silaturahmi kita. Itu salah satu bukti kecintaan kita dengan Nabi. Dua, jangan pernah mencaci maki dan menurunkan dan menganggap remeh seseorang. Tiga, jangan pernah saling mengadu domba dan menfitnah antar sesama. Maka kalau kita bisa jaga ini, maka itulah salah satu pengamalan akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan pasti ada kesalahannya dan kekurangannya. Kalaupun ada, itu datang dari saya yang kurang ilmunya, banyak salahnya, banyak dosanya. Saya tutup dengan satu pantun, boleh? Diam kipale. Sekarang bukan anak-anak ribut, mama anak montong. Saya tutup dengan pantun, boleh?
suka dan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Nah. Mau lagi tambah satu? Tambah. Langir lagi. Belum pi. Supaya semangat ki, ya supaya semangat ki Maulid. Saya tutup dengan pantun. Haji Syam makan Kentucky. Pakintaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Berikutnya kita akan beralih ke acara yang terakhir sekaligus penutup acara pada malam hari ini. Penutup dan rangkaian. Dengan berakhirnya rangkaian acara pada malam ini, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.